Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 13 Juni 2020. Tan wajib Santo Antonius dari Padua. Ia adalah imam dan pujangga gereja. Antonius lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak kecil, Antonius punya kebiasaan berdoa bagi jiwa-jiwa dan tekun belajar. Awalnya ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditabiskan menjadi imam. Terdorong atas keteladanan hidup para martir Fransiskan, Antonius akhirnya bergabung ke dalam Ordo Santo Franciscus. Santo Antonius Padua menutup usia 36 pada tahun 1231. Ia dikenal sebagai penemu barang yang hilang dan terutama untuk mengembalikan rahmat pengudus yang hilang akibat dosa. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan karuniakanlah hukummu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berfirman, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh berkat dan sukacita. Sudah biasa kita berkata atau juga mendengar hal ini, sumpah demi Tuhan, atau sumpah lo, atau juga gua sumpahin lo, titik-titik, dan biasanya diisi dengan hal-hal negatif sehingga ada istilah sumpah serapah. Tanpa sadar, kita menjadi begitu mudah mengucapkan sumpah, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Kita memakai nama Tuhan atau dalam tanda petik menjual nama Tuhan untuk melegalkan perbuatan kita. Inilah yang Yesus ingin koreksi. Ia bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun." Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin mengajak para pendengarnya juga pengikutnya dan kita semua untuk memiliki integritas dalam hidup.
yakni berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Yesus secara jelas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah integritas yang harus kita perjuangkan. Istilah integritas saya gunakan berakar kata Latin integer, yang artinya sikap yang teguh pada prinsip. Dengan berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan kejujuran, maka kebahagiaan akan menjadi buahnya. Ingat, konteks Yesus mengatakan hal ini adalah dalam rangkaian khotbah di bukit, di mana ia menyatakan sabda bahagia. Sahabat setia Go Worry yang terkasih, tantangan menjadi pengikut Tuhan yang berintegritas tidak mudah. Lebih mudah kita nyumpain orang, ngomongin orang, mempersalahkan orang lain, ketimbang kita mengkoreksi diri dan memperjuangkan hidup yang benar dan jujur. Hari ini, Yesus mengingatkan dan meneguhkan kita agar berani memperjuangkan sebuah kebenaran dan kejujuran dalam hidup. Jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan pula menambahi atau mengurangi kebenaran. Selamat menjadi pribadi yang berintegritas. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.